pembelajaran. Yang pimpin kita dalam doa kepada Ridho ya nak, pimpin teman-temanmu dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agama kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk absen, ibu absen dulu ya nak. Yang hadir, angkat tangan, katakan hadir. Desi Putriani. Oke. Diki Naudi Gunawan. Hadir Bu. Oke. Fikri Endriani. Hadir Bu. Oke. Indah Astuti. Oke. Sudah siap belajar dengan ibu hari ini nak? Siap. Coba lihat bajumu, rapi nggak bajunya? Yang laki-laki bajunya sudah dimasukin nak? Ya. Nah ini ada ibu tengok, nih ada sapu. Coba sapunya biar rapi dipindahkan ke belakang. Wulandari sama Sofia, bantu ibunya nak. Taruh sapunya di belakang ya. Oke, pindahkan ke belakang aja. Oke. Nah, di sini ibu ada pakai media pembelajaran masih menggunakan PowerPoint. Coba ibu, anak-anak ibu perhatikan gambar yang di bawah ini, anak. Gambar yang di depan ini. Coba anak-anak ibu perhatikan. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Ilham Arfiansyah, gambar apa ini? Tokoh bangsa. Iya, ini adalah gambar tokoh-tokoh bangsa. Jadi ini adalah gambar tokoh-tokoh dari kaum yang berpendidikan atau sering disebut dengan kaum intelektual. Nah, kaum intelektual ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan pers di Indonesia dengan lancar. Tujuan yang kedua, anak-anak ibu nanti mampu menjelaskan apa itu politik etis sebagai dasar pembuka pendidikan modern dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak ibu bisa melakukan presentasi hasil reviewnya tentang perkembangan pendidikan dan juga tentang media cetak atau pers dengan jujur dan bertanggung jawab. Sampai sini bisa dipahami nak? Nah, manfaat dari kita mempelajari ini, tujuannya sudah, manfaatnya. Apa ya manfaat kita mempelajari materi ini? Manfaat dari kita mempelajari materi ini adalah kita jadi tahu apa itu perjuangan, kita jadi tahu bagaimana untuk mendapatkan sesuatu itu ternyata tidak gampang, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Seperti misalnya, kamu duduk di kelas ini, kamu mengecam pendidikan karena apakah di zaman kolonialisme Belanda, bangsa-bangsa barat kita bebas bersekolah seperti sekarang ini? Tidak. Jadi kita tahu, oh ternyata ada proses yang panjang supaya aku bisa bebas untuk merasakan pendidikan. Jadi kita patut bersyukur kalau di zaman sekarang kita bisa merasakan bersekolah dengan bebas. Paham ya nak? Nah, sekarang anak ibu, untuk hari ini adalah kita akan mempelajari tentang materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Ada 2 poin penting yang kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang politik etis dan yang kedua yaitu tentang pers membawa kemajuan. Nah, politik etis pintu pembuka pendidikan modern dan juga pers membawa kemajuan. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak ibu. Ada nggak peraturan di sekolah kita? Di sekolah kita ini ada peraturannya nak? Apa? Siapa yang bisa menyebutkan satu aja peraturan dari sekolah kita? Angkat tangan. Oke, Zamrianto. Iya, tepat sekali, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita lihat adalah bagaimana pendapatmu tentang peraturan yang ada di sekolah sekarang. Bagus gak dengan adanya peraturan itu nak? Bagus. Kenapa bagus? Melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih
gambar yang tidak berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Ya, jadi anak-anak ibu harus teliti melihat gambarnya, mana gambar yang memang berhubungan dan mana gambar yang tidak berhubungan. Artinya ada gambar pengecohnya. Jadi harus mengerti dan memahami materi pembelajaran. Nanti kemudian ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, ada 5 kelompok. Kalian diskusi, nanti ibu akan berikan masa. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ibu? Oke, selanjutnya ibu minta anak-anak ibu memperhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa nak? Pembelajaran waktu kolonial Belanda. Pembelajaran waktu kolonial Belanda. Bajunya seperti yang kita pakai sekarang? Tidak. Kalau sekarang kita pakai baju putih abu-abu, pakai baju Melayu, pakai baju batik dan lain-lain. Kalau di zaman dulu bersekolah itu pakai baju tradisional, ada atasannya seperti kebaya atau seperti baju adat Jawa ya, dan bawahnya seperti memakai rok batik. Nah, sekarang ini kemudian ada gambar yang kedua. Ini tadi betul ya dibilang adalah anak-anak Indonesia bersekolah pada masa Hindia Belanda. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Surat kabar. Surat kabar atau yang disebut dengan pers. Ya, apa perbedaannya dari kedua gambar ini, nak? Yang mana ya pers zaman dulu, yang mana pers zaman sekarang? Iya, ini pers zaman dulu atau zaman kolonialisme Belanda. Kalau ini pers zaman sekarang. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Gambar apa ini, nak? RA Kartini. Setiap tanggal berapa kita peringati hari lahirnya RA Kartini, nak? 21 April. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Iya, sama dengan yang gambar yang pertama tadi, cuman beda tokohnya aja, beda baju yang dipakai. Ini adalah juga gambar-gambar orang-orang yang berpendidikan atau kaum intelektual. Selanjutnya, ini gambar apa, nak? Ini adalah gambar Candi Borobudur. Kemudian, ini gambar apa? Masih surat kabar atau koran zaman dulu, yaitu Sinar Jawa dan juga Medan Prijaji. Ini gambar apa, nak? Pembacaan teks proklamasi. Iya, pembacaan teks proklamasi. Ini? Iya, gambar anak-anak sekolah. Jadi anak-anak ibu, gambar-gambar ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang politik etis dan juga pers. Politik etis. Ada yang tahu apa itu politik etis? Politik etis. Politik etis ini disebut juga dengan politik balas budi. Politik balas budi ini adalah politik yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Sampai di sini bisa dipahami, nak? Kalau dari gambar-gambar ini, anak-anak ibu, dari gambar yang kita perhatikan, kira-kira dari metode example non-example, gambar mana yang tidak berhubungan dengan materi yang kita bahas ini menurut kalian? Candi Borobudur dan pembacaan teks proklamasi. Gambar yang mana, nak? Candi Borobudur. Iya, Candi Borobudur tidak berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Kenapa tidak berhubungan? Karena ini merupakan gambar dari materi peninggalan sejarah atau peninggalan pada zaman kerajaan Hindu Buddha. Terus gambar apa lagi? Iya, pembacaan teks proklamasi. Kalau sekarang teks itu nggak melulu tentang media cetak. Teks itu bisa dari media cetak, bisa media elektronik, bisa melalui media internet juga bisa. Nah, sekarang anak-anak ibu mau ibu berikan permasalahan
sampai SMP saja. Nah, coba nanti anak-anak ibu jelaskan ya tentang bagaimana pengaruh politik etis dalam bidang pendidikan zaman Belanda dengan pendidikan Indonesia saat ini. Paham ya permasalahan yang pertama ya nak? Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah nih berhubungan dengan pers. Nah, yang ingin ditanyakan adalah coba anak-anak ibu jelaskan nanti bagaimana pengaruh perkembangan pers zaman kolonialisme dengan pers zaman sekarang. Apakah itu ada pengaruhnya? Nah, coba nanti kalian jelaskan. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa. Nah, ibu akan bagikan anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok. Jadi nanti dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Jadi sekarang ibu bagi kalian anak-anak ibu ke dalam 5 kelompok ya nak. Di sini ibu ada beri nama kelompoknya, kelompok Medan Prijaji, kelompok Putri Hindia, kelompok Sinar Jawa, kelompok Bintang Hindia, dan yang terakhir yaitu kelompok Sinar Hindia. Jadi anak-anak ibu, di sini ada nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok Medan Prijaji ada Rizwan, Rizaldi, Ratna, Desi, Zamrianto, dan juga Wulandari. Kelompok Putri Hindia ada Fitri, Yesi, Supia, Agusri, dan juga Ilham Afriansah. Kelompok Sinar Jawa itu ada Mardian, Manda, Rosita Dewi, Diki, Rodan, dan juga Sesko. Nah, silahkan bentuk kelompok sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5. Mejanya didepetin aja. Yang meja depan didepetin ke meja belakang. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, di sini ibu ada kasih nama kelompokku ya. Berdirikan di mejanya. Jadi ketika nanti temannya depannya dia tahu oh ini kelompok ini, oh ini kelompok ini. Ya, jadi jangan lupa nama kelompoknya. Nah, dirikan di mejanya di tengah-tengah. Arahkan sama depan. Dirikan boleh di sini nggak pakai apa. Kelompok Medan Prijaji, kelompok Putri Hindia. Nah, di sini anak ibu bagikan angka PD. Ibu bagikan angka PD seperti biasa. Di halaman pertama kamu tulis siapa nama anggota kelompokmu. Di halaman kedua baru dicari solusi atau dicari akar dari permasalahan atau apa solusi dari masalah yang ada di dalam PD-nya. Nah, untuk kelompok yang pertama adalah kelompok Bintang Hindia. Yang mana kelompok Bintang Hindia? Nah? Oke, kelompok Bintang Hindia. Kelompok Putri Hindia. Kelompok Putri Hindia. Kelompok Medan Prijaji. Kelompok Sinar Hindia. Dan yang terakhir kelompok Sinar Jawa. Kelompok Sinar Jawa ya.
tanya Jawab. Iya, sesi tanya jawab. Nanti yang mempresentasikan bacakan baik-baik, yang memperhatikan bertanya apabila ada pertanyaan. Ini adalah kelompok Sinar Jawa. Kepada kelompok Sinar Jawa, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baiklah, saya Manda. Saya mewakili kelompok Sinar Jawa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengaruh politik etis pendidikan zaman Belanda diawali pada abad ke-20. Politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ada yang ingin bertanya kepada kelompok Sinar Jawa, nak? Oke, kepada kelompok Bintang India, waktu dan tempat dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok Bintang India ingin bertanya ke kelompok Sinar Jawa. Apakah yang dimaksud dengan semangat era etis? Apakah yang dimaksud dengan semangat era etis? Oke, kelompok Sinar Jawa sudah dicatat pertanyaannya, nak? Bisa dijawab? Bisa. Oke, kepada kelompok Sinar Jawa, silakan jawab pertanyaan dari kelompok Bintang India. Siapa yang menjawab? Oke, Rosita. Baiklah, kami dari kelompok Sinar Jawa ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Bintang India. Jawabannya yaitu semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Apakah kelompok Bintang India bisa menerima, nak? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sinar Jawa. Selanjutnya yang tampil keempat adalah kelompok Bintang India. Kepada kelompok Bintang India, waktu dan tempat dipersilakan. Yang lainnya kita perhatikan ya, nak? Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok Bintang India. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada awal abad ke-20, para priai baru menuangkan gagasan melalui pers, media cetak mengenal isu-isu perubahan. Isu-isu yang diperjuangkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat terbuka dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, kelompok Bintang India konsepnya hari ini ceria ya, sambil senyum-senyum. Oke, kelompok tepuk tangan untuk kelompok Bintang India. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kepada kelompok Bintang India, nak? Oke, kepada kelompok Medan Prijaji, waktu dan tempat dipersilakan. Kelompok Bintang India, perhatikan pertanyaan kawannya ya, nak, dicatat ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Medan Prijaji ingin bertanya sama kelompok Bintang India. Yakni sebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan pers di Indonesia. Oke, sebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan pers di Indonesia. Bisa dijawab, nak? Oke, langsung jawab dan berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Medan Prijaji, yaitu RM Trotoadi Suryo, HCO Prokeler, EF Wiger. Apakah kelompok Medan Prijaji bisa menerima? Tepuk tangan untuk kelompok ini. Dan yang terakhir yaitu kelompok Sinar India. Kepada kelompok Sinar India, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok Sinar India akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adanya politik etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru yaitu kemajuan. Zaman kemajuan itu ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya NYRM Abengodanon di Belanda yang merupakan inspirasi bagi kaum etis. Pada saat itu, semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas, perluasan pendidikan gaya barat. Dan dari saya, terima kasih. Oke, kepada kelompok Sinar India, apakah ada yang mau bertanya
Oke, kepada kelompok Sinar Hindia waktu dan tempat diberikan untuk menjawab pertanyaan dari temanmu. Baiklah, saya perwakilan dari Sinar Hindia ingin menjawab pertanyaan dari Kelompok Putri Hindia. Adanya sistem moneter, adanya pajak tanah dan monetisasi barang ditentukan oleh Belanda. Betul? Bisa diterima jawabannya, Nak? Bisa. Oke, terima kasih kelompok Sinar Hindia, tepuk tangan dulu. Oke, dengan berakhirnya diskusi dari kelompok Sinar Hindia, maka diskusi kita pula berakhir. Jadi yang Ibu perhatikan dari proses diskusinya, kalian berdiskusi dengan baik, saling kerjasama, tidak membebani satu orang. Saling bekerja sama dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke, karena berdiskusi dengan baik dan jujur bertanggung jawab, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya, Nak. Sekarang, Nak, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Karena materi yang hari ini sudah selesai, Ibu ada bagikan di sini soal tes pengetahuan kalian dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kerjakan, tulis nama, hari, tanggal, dan mata pelajarannya, ya, Nak. Oh, benar. Kunci jawabannya tulis di bagian bawah. Oke, Zambrianto kerjain ya, Nak. Sudah siap, Nak? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kumpul ya. Oke, open ke depannya, Nak. Namanya sudah dituliskan? Nah, kita sudah selesai melakukan tes pengetahuannya, tes untuk hari ini. Nah, sekarang kita ada di akhir pembelajarannya, Nak. Untuk anak-anak Ibu semuanya, kira-kira coba anak-anak Ibu dari pembelajaran kita hari ini, apa pembelajaran yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini dikaitkan dengan saat ini apa? Pada dari? Ada? Oke. Dalam bidang pendidikan politik etis memberikan jalan untuk masyarakat Indonesia bisa merasakan pendidikan. Oke, setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk Fitri. Ilham Afiansyah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini? Melalui pers, kaum intelektual bisa menyalurkan pikirannya untuk kemajuan bangsa. Oke, melalui pers, karena adanya pers, koran, majalah ya, terutama pemain koran, para kaum intelektual bisa menyalurkan pikirannya. Benar ya? Tepuk tangan untuk Ilham Afiansyah. Nah, karena kita sudah selesai menarik atau mengambil pembelajaran dari materi hari ini, Nak. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Artinya di pertemuan berikutnya kita akan belajar materi baru lagi, yaitu materi tentang tonggak sumpah pemuda. Apalagi besok
Ibu, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mari kita tutup dalam doa. Tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Yang menutup dalam doa kepada Diki ya, anak Ibu Diki. Oke, Diki, waktu dan tempat dipersilakan, Nak. Ya teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, langkah baik kita